Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi. Ya, teman-teman mahasiswa semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk di semester yang kedua ya, semester genap. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya lebih semangat lagi untuk belajar ya, menuntut ilmu tentunya dalam bidang teknik pemesinan. Oke. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gambar teknik mesin ya. Gambar teknik mesin ini dia adalah 4 SKS ya, cukup besar. Nah, makanya saya berharap teman-teman semuanya bisa dengan baik mengikuti perkuliahan gambar teknik mesin ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah gambar teknik mesin ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi gambar teknik pada bidang mekanika. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kesalahan pada gambar sesuai dengan standarisasi gambar teknik. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat dan menganalisa gambar kerja sebuah sistem mekanikal. Kontrak kuliah untuk mata kuliah gambar teknik mesin ini adalah yang pertama, kehadiran itu ada poin penilaian sebesar 10%. Kemudian yang kedua, kuis ya, ini adalah nilainya 15%. Kemudian tugas ya. Tugas ini terdiri dari tugas individu, kemudian ada tugas kelompok dan juga tugas praktikum. Nah, ini nilainya adalah 20%. Kemudian ada UTS ya. Persentase nilainya itu nanti adalah 25%, kemudian ada UAS, persentasenya itu adalah 30% ya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik atau lulus, maka teman-teman ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di sini ya. Nah, baik, untuk materi yang akan dipelajari pada gambar teknik mesin ini yang pertama adalah toleransi standar, kemudian ada toleransi umum dan toleransi khusus, kemudian ada toleransi suaian, kemudian ada toleransi geometri, ya. Kemudian ada tentang harga kekasaran atau nilai kekasaran, kemudian ada gambar ulir, kemudian gambar pegas, gambar roda gigi, gambar bantalan belimbing, gambar sambungan las, kemudian gambar bagian dan juga ada gambar susunan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar ya tentang toleransi ukuran dan toleransi geometrik. Ini merupakan materi untuk sesi 1 sampai dengan sesi 3 ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan toleransi ukuran dan toleransi geometrik pada gambar teknik. Nah, toleransi ukuran. Kenapa sih kita harus belajar toleransi ukuran? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kita harus belajar tentang toleransi karena adanya ya keterbatasan sebuah mesin yang kita gunakan ataupun keterbatasan SDM ya untuk bisa memproduksi sebuah benda kerja dengan ukuran yang tepat. Nah, ini akan sangat sulit sekali ketika mesinnya tidak sesuai atau memiliki toleransi yang kurang baik seperti itu. Maka kita sebagai seorang perencana gambar itu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Maka diaturlah toleransi ukuran ini untuk mempermudah pekerjaan dari para operator mesin ya, sehingga bisa menghasilkan suatu komponen yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jenis-jenis toleransi ukuran itu yang pertama ada toleransi standar, ada toleransi umum, ada toleransi khusus, dan juga ada toleransi suaian. Nah, kita akan belajar dulu tentang toleransi standar. Toleransi standar ini dia diatur dalam aturan ISO R286 ya.
di mana pada ISO R286 ini kualitas toleransi standar ini dibagi menjadi 18 tingkatan, mulai dari IT01, IT0, kemudian IT1 sampai dengan IT16. Nah, untuk IT5 sampai dengan IT16, untuk mendapatkan hasil kualitas toleransinya itu menggunakan rumus seperti di bawah ini ya, menggunakan persamaan di bawah ini. I sama dengan 0,45 ya akar 3 D ditambah 0,001 D, di mana I itu dalam mikrometer ya ukurannya, kemudian D itu dalam milimeter. Nah, untuk mencarinya kita harus melihat tabel berikut ya, tabel ini. Nah, contoh misalkan kita akan menggunakan kualitas toleransi dengan IT5 misalkan ya, maka nilainya itu adalah 7I. Ya, masukkan ke dalam rumus ini, misalkan 7I sama dengan 0,45 akar 3, kemudian D-nya nanti berapa ya, ditambah 0,001 D ya, maka didapatkan hasilnya nanti itu. Kemudian ada IT01, IT0 dan IT1 ya, ini menggunakan tabel sebagai berikut ya persamaannya. Untuk IT01 itu adalah 0,3 ditambah 0,008 D. Kemudian IT0 itu menggunakan persamaan 0,5 ditambah 0,012 D. Kemudian IT1 itu menggunakan persamaan 0,8 ditambah 0,020 D. Selanjutnya adalah toleransi umum. Toleransi umum ini dibuat ya untuk menyatakan toleransi untuk keseluruhan bagian pada sebuah gambar ya. Biasanya diletakkan di sebelah kiri atas pada gambar teknik. Nah, untuk toleransi umum ini kita bisa menentukannya berdasarkan tabel 1 ya. Contoh misalkan kita akan membuat komponen dengan panjangnya itu adalah 6 sampai 30. Nah, maka jika tingkat ketelitiannya adalah sangat teliti, maka toleransi umumnya itu adalah 0 plus minus 0,1. Ya, jika toleransinya sedang, maka plus minus 0,2. Dan jika toleransinya kasar, maka itu adalah plus minus 0,5 ya. Begitu seterusnya. Jadi ini komponen yang akan kita buat itu dilihat oleh kita berdasarkan ukuran nominalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, tabel 2 ini menjelaskan tentang toleransi umum untuk radius dan temper. Jadi kalau misalkan untuk radius dan temper juga bisa dicantumkan ya. Nah, ini ada ukuran nominalnya, misalkan kurang dari 0, sampai 3, maka tingkat ketelitiannya itu untuk teliti dan sedang itu plus minus 0,2, untuk yang kasar plus minus 0,5. Jadi kalau misalkan kita akan membuat chamfer sebesar 3 mm, ketika kita menghasilkan hasil chamfernya itu ternyata 3,02, maka itu masih masuk ke dalam penyimpangan yang diizinkan untuk tingkat ketelitian teliti dan sedang gitu kan ya. Nah, jika misalkan 3,05, maka itu masuk kepada penyimpangan yang diizinkan jika penyimpangannya itu kasar. Kemudian untuk toleransi umum dan sudut, nah ini penyimpangannya itu seperti ini ya. Untuk sampai dengan 10 mm ya, maka dalam derajat menitnya itu ada plus minus 1 derajat. Kemudian jika lebih dari 10 sampai 50 mm, maka dia penyimpangannya adalah plus minus 30 menit ya. Kemudian jika lebih besar dari 50 sampai 120, penyimpangannya itu adalah plus minus 20 menit dan seterusnya. Kemudian kita akan belajar tentang toleransi khusus. Toleransi khusus ini ditentukan langsung oleh
perancang itu sendiri ya, kita sebagai seorang perancang gambar teknik mesin itu harus bisa menentukan toleransi khusus. Nah, bagaimana cara menentukan toleransi khusus ini? Yang pasti nilai toleransi khusus itu dia biasanya lebih kecil daripada toleransi umum ya, nilai toleransinya itu. Nah, ketentuan penggunaan toleransi khusus itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, berdasarkan kepada hubungan konstruksi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan perhitungan hubungan toleransi yang diinginkan. Nah, sekarang kita lihat ya contoh-contoh dari toleransi umum dan juga toleransi khusus. Nah, untuk yang ditandai merah ini adalah salah satu contoh penulisan ya pada gambar teknik untuk toleransi umum. Nah, ini toleransi umum yang digunakan adalah plus minus 0,2. Artinya apa? Jika ukuran pada gambar tersebut komponennya misalkan 10 mm dan nanti ketika operator pemesinan menghasilkan ukurannya adalah 10,2, maka itu masih masuk ke dalam toleransi yang diizinkan ya. Jika 10,3, nah maka itu tidak masuk ke dalam toleransi yang diizinkan. Artinya ukurannya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan toleransi dan itu akan di-reject nantinya. Nah, kemudian minus 0,2, kalau misalkan tadi kita cocokkan 10 mm ya nominalnya, ukuran nominalnya, maka ukuran minimum yang harus dicapainya itu adalah sebesar 9,8 mm. Jadi kalau misalkan di bawah 9,8 mm maka itu reject ya, barangnya itu reject atau belum, sehingga tidak bisa digunakan atau tidak layak gitu ya. Nah, ini adalah toleransi umum. Kemudian ada contoh toleransi khusus. Nah, ini adalah contoh toleransi khusus ya, diameter 10 plus 0,2 kemudian plus 0,1. Nah, ini salah satu cirinya itu untuk toleransi khusus itu adalah biasanya toleransinya lebih kecil daripada toleransi umum. Nah, ini sedikit contoh yang ada di sini. Dan diletakkan langsung pada ukuran nominalnya ya, pada gambar kerja seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh yang lainnya untuk contoh toleransi khusus ya. Nah, ini diameter 10 plus 0,2 plus 0,1. Kemudian di sini ada juga 28 plus 0,2 plus 0,1. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya ada 30 plus 0,06, kemudian 30 plus 0,02, kemudian 30 plus 0,02, 30 min 0,03 ya, kemudian 30 min 0,02, ada 30 min 0,06. Nah, artinya apa ini? Contoh, saya berikan contoh di sini ya untuk toleransi khusus. Jika benda kerja yang dihasilkan nanti ukurannya adalah 30,02, maka ini masih masuk ke dalam toleransi ya yang diizinkan. Nah, jika 30,03 maka itu sudah tidak masuk ke dalam toleransi yang diizinkan. Kemudian jika ukuran yang dicapai itu adalah 29,97 ya, nah, maka itu masih masuk ke dalam toleransi yang diizinkan. Jika 29,96, nah itu sudah tidak masuknya karena minusnya di sini adalah 0,03 seperti itu. Ini ada contoh lainnya juga ya untuk toleransi khusus ya, ini ada diameter 10 min 0,1 dan min 0,2. Ini juga sama ya. Nah, untuk selanjutnya adalah toleransi sesuaian. Toleransi sesuaian ini dia terbagi menjadi 3 ya secara umum seperti itu. Yang pertama ada sesuaian sesak, yang kedua ada sesuaian pas, dan yang ketiga ada sesuaian longgar. Sesuaian sesak ini dia terbagi menjadi 2, ada press fit kuat, kemudian ada press fit menengah. Nah, ini sesuaian yang disarankan itu adalah H7 garis miring 6 ya,
H7 itu adalah dia lubang, U6 itu dia adalah poros. Nah, ini ada ciri-ciri perakitannya, hanya dapat dirakit dengan tekanan atau perbedaan temperatur gaya ikatan kuat. Penggunaan hubungan roda gigi dan roda gila French pada poros. Kemudian soyan pas. Soyan pas itu dia terbagi menjadi 3. Ada force fit, ada winding fit, dan ada cross riding fit. Ya. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Penggunaannya juga ada ya, untuk penggunaan juga ada di sini, silakan dibaca, dipahami ya. Nah, jadi kita nanti itu ketika akan menentukan toleransi soyan itu kita tentukan kebutuhan kita apa. Nah, contoh misalkan kebutuhannya adalah soyan longgar. Nah, soyan longgar yang mana? Nah, misalkan kita akan menggunakan running fit. Nah, maka running fit itu harus H7 atau F7 atau bisa juga H8 garis miring H6 atau H8 garis miring F7 atau F8 garis miring H9 seperti itu ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya, penulisan untuk toleransi soyan. Nah, ada yang seperti ini ya, 50H7 seperti itu, tanpa dijelaskan toleransinya itu berapa, tanpa lebih detail lagi, seperti ini bisa ya. Kemudian ada lagi penulisan yang seperti ini, 30F7, nah ini berarti lubang ya, ini lubang plus 0,041 plus 0,020, kemudian ada diameter 30H6, ini adalah diameter untuk poros ya, untuk H6 kecil itu, maka dia adalah 0, kemudian min 0,013. Nah, dari mana ini didapatkan nilai plus 0,041 dan lain sebagainya, itu didapatkannya adalah di tabel. Kita akan lihat dulu, ini ada beberapa contoh lagi. Ini penulisan untuk toleransi soyan. Diameter 32H7 dibagi H6. H7 itu artinya adalah dia soyan lubang, dan ini adalah H6 itu adalah soyan porosnya ya. Nah, jadi 7 itu adalah menentukan kualitas dari soyan tersebut ya, 7, 6 dan seterusnya, itu menentukan kualitas dari soyan tersebut ya, apakah soyannya itu adalah longgar, apakah itu press fit ya, sesak, ataupun soyannya itu adalah soyan pas. Nah, kemudian penulisan yang lainnya juga bisa dituliskan seperti ini, diameter 32H7 garis miring H6 ya. Jadi tetap sama, kalau dia menggunakan huruf kapital ya, maka seperti H ini maka dia adalah lubang ya. Jika menggunakan H kecil hurufnya seperti ini, maka itu adalah poros. Kemudian ini ada contoh lainnya, 36F7 plus 0,025 plus 0,050. Kemudian di sini ada untuk porosnya itu adalah 36H6 0 min 0,016. Nah, dari mana sih nilai ini didapatkan? Nah, ini harus melihat tabel. Contoh, misalkan kita lihat di sini adalah 36F7, maka kita ingat ukuran nominalnya itu adalah 36 dan ininya adalah F7. Nah, kita lihat, nah ini di tabel ini ya, untuk menentukan batas-batas nilai toleransinya. Tadi itu adalah 36F7. Nah, kita lihat ukuran nominalnya 36 itu berarti masuk ke dalam 30 sampai 40. Kemudian F-nya adalah F7. Kita lihat, posisikan, nah dari atas, nah F7 itu adalah ini. Kemudian diameternya tadi adalah 30 sampai 40. Nah, ini ada plus 50 dan ada plus 25. Nah, ini satuannya itu dalam mikrometer ya. Mikrometer. Jadi kalau misalkan kita ubah nanti ke dalam milimeter, maka didapatkanlah nilainya itu adalah plus 0,025 dan plus 0,050 ya. Kemudian H6. Nah, bagaimana kita mencari H6-nya? Ini juga sama dengan mencarinya di tabel nilainya itu ya. Sehingga didapatkan nilainya itu 0 dan juga min 0,016. Caranya seperti ini, kita lihat pada bagian tabel nilai-nilai toleransi untuk poros. Nah, H6, kemudian ini 30 sampai 40. Isinya adalah 0 dan min 16. Kita lihat. Nah, 0 dan
min 16, nah sama ya hasilnya. Jadi teman-teman mahasiswa untuk menentukan nilai batas-batas toleransinya ini harus melihat tabel seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang toleransi geometrik. Nah, toleransi geometrik ini dibuat untuk ya menentukan batas-batas ukuran yang diizinkan ya untuk posisi geometrik ataupun posisi benda kerja gitu kan ya. Nah, pada tabel ini adalah tabel untuk karakter ya elemen dan toleransi ya untuk bentuk. Nah, ada simbolnya. Ini simbol kelurusan atau straightness, kemudian kedataran atau flatness, kemudian kebulatan atau circularity roundness, dan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan toleransi geometrik ini? Nah, penggunaannya sudah seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini adalah simbol ketegaklurusan ya, ketegaklurusan. Nah, kita lihat ini adalah tegak lurus ya dengan toleransi 0,02 pada patokan B ya. Ini patokannya yang sebelah sini. Nah, jadi ini yang ditegak luruskan itu yang sebelah sini ya. Jadi betul ini. Nah, jadi tegak lurus ya dengan toleransinya adalah 0,02. Jadi kalau misalkan lebih dari 0,02 ya, maka itu tidak masuk toleransi geometrik ketegaklurusannya. Kemudian ini ada simbol kesejajaran ya. Nah, ini bagian ini terhadap B ya, terhadap B. Kita garis ini B. Nah, ini yang sebelah sini adalah garis yang diberikan toleransi geometrik sejajarannya dengan toleransinya itu sebesar 0,03. Oke, barangkali itu saja dulu teman-teman mahasiswa semuanya untuk materi dari sesi 1 sampai sesi 3 tentang toleransi standar, toleransi umum, toleransi khusus, toleransi kesesuaian, dan juga toleransi geometrik. Nah, teman-teman semuanya untuk referensi itu bisa buku ya menggambar teknik mesin menurut standar ISO ya dengan pengarangnya penulisnya itu adalah Insinyur Ohan Johana dan M. Suratman SPD. Kemudian yang kedua, referensi yang kedua bukunya adalah menggambar mesin menurut standar ISO ya, ini dari G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.